memenangkan komunikasi itu bukan menceritakan apa yang kita mau, tapi harus membuat orang lain yang mendengar itu menyenangkan bagi mereka. Nah, ketika izin sama suami gitu ya tentang tadi mau berkarir gitu, jangan ceritakan keuntungan buat diri kita, Kita sendiri. istri ini, buat istri gitu. Tapi ceritakan apa sih keuntungannya buat suami ataupun buat rumah tangga. Contohnya, ketika istri mau berkarya, tentunya istri akan menambah value diri, benar nggak? Hmm, hmm. Nah, di dalam rumah tangga kan ibu adalah guru buat anak-anaknya. Jadi ketika minta izin, jangan ngomongin tentang jenjang karir, pengen uang, jangan. Izinkan aku untuk upgrade skill. Supaya apa? Supaya aku bisa menjadi ibu yang lebih baik buat anak-anak. Supaya aku punya banyak informasi buat anak-anak. Supaya aku bisa menjadi istri yang lebih baik lagi buat kamu gitu. Nah, jadi karena sekarang di era digital ya, aku pun berkarirnya juga di dalam rumah aja gitu. Aku bahkan sebulan, 2 bulan, aku bener-bener nggak keluar rumah. Karena kegiatan aku ya di dalam rumah gitu. Dan di situ aku sudah bisa berkarir, bisa belajar, upgrade value dan sebagainya. Nah, jadi ketika minta izin, jangan minta izin terhadap egonya kita. Tapi dampak nanti buat rumah tangga itu seperti apa. Maka ketika misalnya kan dalam waktu 24 jam si istri punya waktu untuk ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami. Tapi harus punya waktu buat me time dong. Ya, Nah, ketika minta jatah me time ya, misalnya satu hari dalam waktu 24 jam kita minta 3 jam. Aku minta 3 jam aku, suka-suka aku ya ngapain aja. Kan gitu tuh. Nah, 3 jam ini aku gunakan untuk baca buku, ikut e-course, beli e-book gitu, ikut pelatihan dan sebagainya. Termasuk aku upgrade skill mengenai dunia digital marketing. Praktek, buka sosmed, bikin konten-konten, itu bisa dipakai di 3 jam di me time aku. Jadi minta izinnya adalah minta izin untuk me time aku, terserah aku ya ngapain aja. Selama waktu lainnya bisa tetap memerankan dengan baik gitu ya sebagai ibu dan juga sebagai istri. Itu insya Allah ampuh. wah menarik. Aku bisa kutip kata-kata me time itu sebenarnya prioritas untuk kita pribadi ya. Yes. Mungkin banyak orang di luar sana yang merasa, mungkin ibu-ibu ya, di luar sana udah nikah, berarti waktunya udah full 24 jam untuk keluarga. Bener, nggak salah juga. Tapi kadang kita lupa waktu untuk diri kita pribadi ya, apa mau upgrade skills ya. Mungkin ada ibu luar sana yang kayak, emang dia into marketing banget. Gak ada waktu lagi nih untuk belajar marketing. Ya 3 jam tadi, cari waktu me time ya. Karena mungkin salah orientasinya, ngerasa ibu yang berkarir itu buat dirinya. Ngerasa ibu yang belajar itu buat dirinya. Enggak gitu. Nggak egois ya. Ibu yang belajar itu kalau anaknya nanya, ibunya bisa jawab dengan benar. Kalau anaknya lagi mental breakdown gitu ya, ibunya bisa ngasih motivasi dengan lebih baik. Ketika anaknya bingung, aku mau kuliah apa ya, Mah? Karir aku ke depan kayak gimana ya, Mah? Ibu yang nggak up to date gitu kan ya, bingung kan? Ya Ngasih benar, benar, referensinya gitu. benar, Jadi benar. ibu itu harus punya me time yang dia untuk upgrade value tapi buat keluarganya. Itu nggak egois. Keren, keren. Mungkin jadi ibu yang solutif juga bagi anak, karena Yes. ibu ini mungkin upgrade juga di sosial media nih, ada karir yang lebih keren loh. Mungkin content creator mungkin. Tapi itu nggak semua ibu yang per hari ini ada mindset seperti itu. Jadi yang teman-teman bagi yang nonton atau ibu-ibu yang bagi nonton, ini kayak inspirational banget itu. Solusi dari Mak Muri tadi. Me time, priority. Oke, dari Muhammad Hafiz nih, pertanyaan kedua ya. Hai. Kak, aku pengen banget mulai bisnis bareng teman lagi, tapi karena ada latar belakang masa lalu, jadi aku jadi curiga sama teman aku sendiri. Ada trik nggak ya buat jalanin bisnis bareng teman supaya bisa berkah gitu? Oke. Aku juga pernah berpartner ya beberapa kali gitu ya, dan sampai akhirnya aku jujur kapok sebenarnya. Oh, Aku oke. kapok ya, tapi aku masih berpartner sama suami aku gitu. Nah, dulu ketika aku berpartner biasanya tuh kita gini, "Ayo kita join yuk, kita gini-gini," gitu ya. Kita menyukai hal yang sama. Menyukai hal yang sama, kemudian kita bisa hal yang sama. Tapi ternyata dalam berpartnership itu harusnya kita tuh bertolak belakang. Yang satu senangnya produksi, satu senangnya marketing, misalnya kayak gitu ya. Terus begitu juga dengan karakter nih. Dulu aku join tuh bertiga. Dulu aku pernah bisnis ayam bakar yang udah tutup nggak nyampe setahun. Ayam bakar nih bertiga. Aku orangnya ngebut banget. Aku orangnya ambis banget gitu. Yang tengah ini dia orangnya ngikutin arus. Oke. Yang terakhir itu orangnya pesimisan. Kita ketika ngejaga kedai gitu ya, ketika jaga kedai kan berdua-berdua sip-sipan Iya, gitu iya. ya. Waktu itu aku lanjut kuliah lagi, jadi mereka juga punya kegiatan, jadi kita sip-sipan nih. Misalnya Senin, jadwalnya aku sama si A gitu ya. Iya. Nah, ketika orang ambis gabung sama orang yang ngikutin Ikut. arus, dia kebawa. Ya Iya, kan? iya, iya. Nah, ketika hari berikutnya misalnya ya, Iya. yang orang mengikuti arus dengan orang pesimis ini ngurus kedai,
itu kadang setengah hari tutup gitu. Iya, iya. Ah sepi ya udahlah gitu ya. Nah aku sebagai orang yang ambis nih kayak nyeret-nyeret mereka banget gitu ya. Nah jadi ternyata ketika kita berpartner bukan cuma lu punya uang berapa, gue punya uang berapa gitu. Atau bahkan lu bisa apa, gue bisa apa. Ternyata dari sudut pandangnya nih, tujuan bisnisnya tuh kayak gimana sih, kita punya visi misi bisnis ini tuh gimana sih gitu. Yang tadi kan ya udahlah jalanin aja misalnya. Aku sedangkan ayo kita mau gini 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 misalnya gitu ya. Ayo kita punya 10 cabang misalnya gitu ya. Tapi yang lain cuma ngisi waktu aja gitu. Nah ini nggak bisa. Jadi di awal pastikan dulu visi misinya itu nyambung gitu. Ini kita mau speednya kayak gimana, mau sampai ke arah mana. Karena itu yang nentuin. Kok kayak misalnya, kok kayak gue capek sendiri ya. Iya, iya. Kayak gitu ya. Nah itu kan karena gak nyampe ritme dulu gitu di awal. Tujuannya apa, ritmenya kayak gimana gitu. Nah yang berikutnya adalah kalau bahasanya itu kayak akad jual belinya jelas di depan gitu. Jadi kan banyak yang, udahlah jalan dulu aja gitu. Nah biasanya ribut kalau udah ada untungnya. Kayak gitu tuh. Pas udah ada pembagiannya, kok kita bagi rata ya, perasaan gue yang paling capek deh gitu. Nah itu karena nggak clear hitam di atas putihnya di awal. Jadi lebih baik visi misinya harus sama dulu, kita ritmenya kayak gimana, bisnisnya mau dibawa seperti apa, kemudian hitam di atas putihnya terhadap hak dan kewajibannya itu harus clear. Jadi mendingan repot di awal atau misalnya lu nggak percaya banget sama gue, ya emang nggak boleh percaya. Sebaik-baiknya aku juga misalnya gitu ya, kamu sama aku yang nggak boleh percaya. Siapa tahu nanti aku berubah pikiran, udah ada Iya. duit ya, MM-an kan kita sikut-sikutan juga. Benar. Gitu kan, jadi enaknya clear di depan gitu. Lebih bagus nggak enakan di depan ya. Yes, Tapi pahit-pahitan di enak, depan ya, gitu. pahit-pahitan di depan gitu. Karena banyak orang yang mikir bahwa lu punya modal, gue punya ide, ya udah kerjasama. Tapi yang punya modal ngerasa bahwa gue punya uang, punya modal, tapi effortnya setengah-setengah gitu. Dan itu ya bikin kita biasanya ngerasa terhambat di tengah jalan. Tapi yang si A tadi, yang orang yang ngikut arus, itu pada akhirnya malah lebih ngikut arus yang pesimis ya. Iya nggak sih? Ya gitulah pokoknya lah. Karena rata-rata aku pernah baca artikel juga bahwa kita lebih gampang dipengaruhi sama lingkungan yang negatif daripada yang positif kan. Satu orang yang negatif ketemu 10 orang yang setengah-setengah tadi, yang setengah-setengah Kebawa bisa ya. negatif. Tapi kalau satu orang positif, itu mungkin ada fase sulit untuk menggait orang Nariknya. ke orang positif gitu. Tapi per hari ini udah berapa kali partneran sama teman, kalau boleh tahu? 1, 2, 3 ya. Tiga-tiganya ada di fase yang sama gitu. Pisahnya baik-baik ya, tapi kayaknya kayak aku belajar dari yang ini misalnya, aku orang yang terlalu ambis gitu, aku juga jadi kasihan sama mereka karena mereka jadi kayak terlalu aku tarik gitu kan ya. Tapi satu sisi aku jadi nggak bebas dengan impian aku sendiri gitu. Oke. Aku jadi nggak bebas gitu. Terus ada lagi juga partner yang brand yang berikutnya gitu, kita cuma berdua aja. Cuma ya gitulah gitu ya. Akunya yang ngerasa malah nggak nyaman gitu. Takutnya aku nyakitin mereka gitu ya. Tadi dengan ambisnya aku gitu. Atau aku kan orangnya spontan gitu ya. Aku orangnya spontan. Aku punya ide gini, kita giniin yuk gitu. Sedangkan kita nggak bisa kayak harus meetingin dulu segala macam gitu. Nah akhirnya sekarang cuma berpartner sama suami aku yang banyak ngalahnya. Oh, oke. Banyak ngalahnya gitu. Yang ngalah Oke. dalam artian kan kadang aku juga suka tanya, impian kamu tuh apa sih sebenarnya? Impian aku adalah mewujudkan impian istri. Asik, tepuk tangan. Jadinya ya udah ini partner yang paling bisa ngertiin aku banget gitu lah ya, dibanding dengan orang lain gitu. Mungkin ya kalau sama tadi kan berkaitan juga pertanyaan pertama tentang suami istri gitu ya. Nah mungkin ternyata malah bisa loh couple-an gitu. Cobain aja dulu. Intinya di komunikasi memang. Supportive partner is everything. Luar biasa. Aku appreciate banget kalau ada beberapa kreator atau talent yang datang ke sini. Ada yang kemarin datang ke Shanas juga, itu ditemani sama suaminya, dan aku bisa tahu nih, dia pasti supportive banget nih. Kayak tadi Mamuri datang sama suami, wah ini pasti supportive banget. Makanya aku karena aku belum nikah, jadi kalau aku ngeliat orang-orang seperti itu, aku, wah luar biasa ini. Marry is not scary ya. Ya, belum. Wah ini pada ganti topik nih, enggak?